PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PKU. Berjumpa lagi di podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo bersama saya Vika. Dan di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau adalah salah satu radiografer di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Nanti untuk sahabat PKU atau orang tua nih yang putra-putrinya baru lulus SMA bisa nih ya, kita mengikuti informasi dari beliau yang pastinya akan semakin menambah keyakinan lulus mau apa sih gitu. Ya, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vika. Iya, sehat hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Mbak. Untuk kali ini kita akan membahas tentang radiologi ya Mbak ya. Iya. Kalau Mbak Rizky itu disebutnya apa Mbak di sini Mbak? Kalau saya disebutnya radiografer. Kalau radiografer ya. Iya. Berarti itu apa Mbak? Radiografer itu sebutan untuk pekerja di unit radiologi. Nah, radiografer itu tugasnya tenaga kesehatan penunjang medis yang bertanggung jawab untuk menghasilkan citra atau gambar atau foto ronsen untuk membantu dokter dalam mendiagnosa pasien. Oh, untuk membantu dokter dalam menegakkan diagnosa ya. Oh iya. Terus nih Mbak, kalau dulu kuliah nih Mbak, itu Mbak berapa lama sih Mbak untuk lulus gitu? Oh iya, saya kuliahnya kebetulan di Poltekkes Semarang dan saya D3 itu 3 tahun atau 6 semester, tapi juga ada yang D4 4 tahun 8 semester dan S2. Iya. Kalau Mbak Rizky itu kan yang D3 berarti ya. Itu untuk sampai lulus itu Mbak untuk prakteknya di semester berapa? Untuk prakteknya itu di kampus semester 1 dan semester 2 di praktek di kampus, dan untuk semester 3, 4, 5, 6 itu prakteknya langsung terjun ke rumah sakit yang ada di Indonesia. Wow, gitu. Kalau Mbak pernah praktek di mana ini Mbak? Saya pernah di Kudus, di Magelang, di Jogja, di Jakarta. Berarti untuk masuk ke jurusan Mbak itu di Sukoharjo. Di Sukoharjo. Berarti ketika masuk itu siap ditempatkan di mana saja mungkin ya. Bisa. Oh gitu. Terus nih Mbak, ada nggak sih Mbak cerita-cerita yang berkesan atau yang tidak pernah dilupakan sampai sekarang ketika pas kuliah? Pas kuliah banyak sih. Apa ya, kalau kerja kelompok gitu asiknya ngumpul terus banyak gitu ya? Banyak apa ya, sharing gitu mungkin ya. Terus dulu kan saya kan diwajibkan di Semarang itu, Poltekkes Semarang diwajibkan 1 tahun untuk asrama bagi perempuan, dan apa ya, asrama itu kan dari banyak jurusan, jadinya banyak mengenal orang gitu. Oh, terus banyak juga dari pendatang ya, mungkin nggak dari Jawa. Papua juga ada, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera juga ada, Kalimantan juga ada. Oh iya. Berarti juga banyak ya temannya gitu ya. Oke. Nih Mbak, kalau untuk porsi nih Mbak, ketika porsi kita kuliah itu berapa persen materi, berapa persen praktek gitu? Iya. Kalau teori itu wajibnya 75%, kalau praktek harus 100% datang hadir. Oh gitu. Berarti selain materinya banyak juga prakteknya banyak ya Mbak ya? Iya. Soalnya prakteknya itu kan diwajibkan 100% gitu. Oh gitu. Nih Mbak, terkait biaya nih Mbak. Iya. Itu mahal nggak sih Mbak kuliah di jurusan Mbak ini? Untuk awal masuk itu dulu sekitar 10 sampai 11 juta. Dan setiap semester itu disamaratakan 6 juta. Wow, berarti itu Mbak lulus tahun berapa nih Mbak? Tahun 2019. Oh, 2019, sekarang sudah 2021. Berarti itu akan semakin naik ya mungkin ya? Kalau D3 segitu, kalau D4 lebih mahal lagi. Oh iya, berarti mungkin untuk sahabat PKU nih yang ingin masuk ya mungkinnya bisa bersiap-siap dulu dari sekarang nih Mbak. Terus nih Mbak mau tanya nih, ketika kita bekerja gitu ya atau sedang kuliah itu kan pasti ada yang harus disiapkan mungkin. Menurut Mbak Rizky harus menyiapkan apa aja Mbak? Yang pertama sih sarapan dulu ya. Niat mungkin ya. Soalnya itu kan kalau
di jurusan saya itu kan wirawiri dan itu langsung terhadap pasien, jadi kayak harus prima dulu yang penting ya, terus doa dan pede aja, jangan ragu. Kalau nggak tahu ya tanya seniornya, kalau udah tahu ya dicoba, jangan takut untuk salah, dicoba dan jangan kalau misalnya salah ya udah nanti diperbaiki lagi. Semakin belajar dan belajar terus. Berarti itu pesan dari Mbak Rizky ya. Walaupun kita mungkin sedang down gitu, tetap aja pede, harus pede gitu ya Mbak ya. Terus nih Mbak, kalau misalkan nih di jurusan Mbak gitu, apakah untuk ada beasiswa gitu mungkin Mbak? Kalau di jurusan saya kan kebetulan di bawah Kementerian Kesehatan, untuk beasiswanya itu belum dari masih baru dari kampus, yang dapat baru yang prestasi juara peringkat 1, 2 dan 3, dan belum ada kayak bidik misi itu belum ada bidik misi ya. Dan agak susah sih. Susah ya. Berarti kalau nggak pinter-pinter banget gitu ya. Berarti kalau mau masuk itu harus siapkan niat dan prestasi agar dapat beasiswa gitu mungkin ya. Dan Mbak, kalau tadi prestasi kita sudah itu kan kayak sendiri-sendiri gitu ya orangnya ya. Kalau untuk nih Mbak, kalau untuk jalur masuknya, itu? Jalur masuknya itu kayak jalur PMDP namanya. Itu ada yang jalur lewat nilai rapot SMA, nilai rapot SMA, dan itu harus dari jurusan IPA. Terus jalur umum atau tes tertulis itu bisa jurusan IPA atau IPS. Jadi itu masih kayak gimana ya, nggak harus IPA. Kalau yang tadi kan jurusan kayak nilai rapot harus jurusan IPA. Kalau yang tertulis bisa IPA, bisa IPS. Dan jurusan satunya lagi lewat jalur mandiri. Tapi kalau untuk jalur mandiri kan kadang udah penuh kuotanya. Biasanya hanya beberapa yang ada jalur mandiri toh. Berarti untuk teman-teman nih, untuk sahabat PKO yang mungkin sekarang SMA-nya di jurusan bahasa atau IPS gitu, atau di SMK itu masih bisa masuk ke jurusan lewat umum. Tertulis. Berarti saya dulu lewat umum, soalnya nggak informasi yang itu didapatkan yang, mungkin kurang dan udah kelewat, yang jalur nilai rapat itu udah kelewat, jadi udah tutup. Lewatnya tertulis. Berarti harus pintar-pintar mencari informasi gitu ya. Tanya kakak kelas atau yang pernah kuliah di situ. Nih, apakah yang kuliah di situ itu harus pintar bahasa Inggris, Pak? Kan kita tahu kalau misalkan untuk bahasa Inggris kan ada yang aktif, ada yang pasif gitu. Untuk kebetulan di jurusan saya itu bukunya itu kebanyakan bahasa Inggris dan itu tebal-tebal semua. Ada bahasa ilmiahnya juga untuk anatominya. Dan kalau bahasa Indonesia yang berbahasa Indonesia tuh hanya sedikit dan itu susah dicarinya. Dan kalau untuk menurut saya kalau bahasa Inggris ya nggak harus bisa-bisa banget, tapi setidaknya paham 70% lah. 70% harus mungkin tahu ya itu bahasa Inggris itu. Kan sekarang udah ada Google Translate, bisa membantu berarti juga. Untuk sahabat PKO nih yang punya smartphone ya, nggak cuma buat WA atau buat sosial media lain, tapi juga harus buat belajar gitu Mbak. Kalau nih kan Mbak Rizky sudah kuliah nih, lulus, apakah mudah untuk mendapatkan pekerjaan Mbak? Insya Allah dari teman-teman saya juga kan banyak yang udah pada kerja dan rata-rata itu 1 bulan langsung kerja, paling lama ya 3-5 bulanan, 6 bulan itu udah sangat lama menurut saya. Dan dari kampusnya itu tetap mengarahkan, tetap mengawasi, ada lowongan nanti di share di grup gitu, dan nggak lost gitulah, masih diawasi oleh kampus, masih dipantau oleh dosen-dosennya. Jadi jangan khawatir ya, lulus itu masih harus bingung, itu setidaknya ada pantauan dari fakultas yang menaungi gitu ya Mbak ya. Kakak tingkatnya tuh biasanya kayak channel gitulah, ngasih tahu ini ada lowongan deh atau gimana gitu, biasanya di share di teman-teman di grup gitu. Dan kalau habis lulus itu biasanya kan kita nggak langsung lulus langsung kerja juga sih, harus ada ujian kompetensi dulu, wisuda, sumpah profesi dulu, profesi, nanti dapat sertifikat sumpah profesi, dan
ada ujian kompetensi. Kompetensi nanti dapat sertifikat kompetensi lulus atau enggaknya. Kalau lulus ya dapat, kalau enggak diulangi lagi. Dan setelah itu baru proses mendapatkan STR. Kalau STR itu kan surat tanda registrasi. Ibaratnya tuh kayak SIM dalam sepeda motor lah gitu. Kalau STN kan tuh kayak ijazah di sepeda motor. Berarti untuk ujian-ujian itu memang habis lulus itu langsung diuji lagi sama kampus lagi, atau itu dari pusatnya? Di lembaga pusatnya. Berarti memang tidak setelah lulus langsung hilang gitu. Berarti enggak ya, harus dipantau terus. Oke. Terus Mbak mau tanya nih Mbak, kalau menurut Mbak Rizky tuh agar lulus dengan baik atau langsung mendapatkan pekerjaan dengan baik itu para lulusan itu harus apa? Menurut saya sih kalau kayak gitu tergantung diri masing-masing ya. Harus aktif cari informasi, terus jangan mengandalkan orang lain, terus banyakin skill juga, terus apa ya, ikut kayak misalnya banyakin apa ya, kayak kegiatan organisasi gitu kan, banyak kenal orang jadi tahu informan yang bisa memberi gitu. Jangan jadi orang pasif yang enjoy aja tapi pasti gitu. Kalau tadi kan mungkin yang bahagianya ya Mbak ya, lulus dapat kerja gitu. Kalau misalkan pasti kan ada resiko pekerjaan nih Mbak. Kalau misalkan menurut Mbak Rizky ada nggak Mbak resiko yang mungkin harus diperhatikan untuk para radiografer itu Mbak? Setiap pekerjaan kan pasti ada resikonya ya. Dan resiko itu pasti ada solusi yang bisa mencegahnya. Dan di jurusan saya radiologi dan profesinya kan radiografer namanya. Itu setiap radiografer itu udah dibekali kayak gimana ya, proteksi radiasinya. Ada kuliahnya tersendiri proteksi radiasinya gimana, dan itu setiap hari kita harus menggunakan apa ya, pemantau alat dosis radiasi. Ada alatnya. Ada alatnya, bentuknya kecil itu ada namanya TLD. Nah itu nanti dipantau setiap bulannya, dicek berapa dosis yang didapat. Lah dosisnya itu namanya dosis radiasi hambur. Kalau dosis radiasi hambur itu kan sangat sedikit terkenanya, dan itu ambangnya itu sangat jauh dari nilai batas dosisnya. Sedangkan untuk pasien kan langsung dapat dosis radiasi. Jadi kita bekerjanya nggak di dalam ruangan, tapi pasiennya di dalam ruangan dan kita berada di luar dan terdapat kaca untuk memantaunya itu. Nah itu setiap ruangan sudah ada dilapisi namanya timbal. Timbal itu untuk menangkal radiasi yang dihasilkan. Nah, yang terkena radiasi inti kan pasien kita terkena radiasi hambur aja itu sangatlah sedikit. Jadi berarti masih di ambang normal atau aman gitu ya. Berarti untuk sahabat PKU nih yang ingin masuk kuliah di jurusan seperti Mbak Rizky itu jangan khawatir. Untuk ibu-ibu juga jangan khawatir. Jangan takut-takut nanti kena radiasi gitu. Kan juga banyak rumor, banyak rumor dulu juga. Banyak, loh kamu nggak takut apa di jurusan itu kan katanya ada menyebabkan mandul lah atau apa. Itu sebenarnya salah, bukan kayak gitu. Itu apa ya, tergantung kitanya aja yang memproteksi diri sendiri itu gimana. Dan ini buktinya aja teman-teman kita juga udah banyak yang punya anak juga kan, masih sehat ya sampai sekarang gitu. Oke Mbak, kalau ini kan tadi mengenal tentang efek pada saat kita bekerja gitu. Kalau berarti pas dulu kuliah itu sudah memegang alat yang ada di radiologi itu Mbak? Pas kuliah tapi menggunakan apa ya, Phantom namanya. Phantom itu kayak buatan, kayak kerangka manusia itu udah ada ya, manusia tapi buatan, dan itu udah ada tulangnya, jadi kayak asli, tapi itu Phantom buatan, bukan manusia asli. Jadi kayak udah menyerupai yang seperti manusia. Iya gitu nih Mbak. Tadi sudah kita ngobrol banyak ya. Ada nggak sih Mbak tips dari Mbak Rizky buat sahabat PKU nih yang mau masuk jurusan seperti Mbak Rizky itu harus bisa apa atau harus menguasai apa gitu? Apa ya, menguasainya sih belajar itu kan terus dan belajar terus. Nah dulu saya juga kayak nggak tahu apa itu harus belajar apa, nanti juga lama-lama kan terbiasa. Kalau menurut saya yang basicnya itu
anatominya anatominya diperlancar lagi, diingat-ingat, soalnya itu paling basic dalam radiologi itu kan, anatomi manusia. Oh iya, ya Mbak Rizky, itu saja ya dari kita mungkin ya informasi-informasi untuk sahabat PKU. Terima kasih Mbak Rizky. Lain kesempatan mungkin bisa kita ngobrol lebih jauh lagi. Ya sahabat PKU, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.